Keren juga nih pancingannya ya. Bagus, luar biasa ini. Ada nih. Ini kerupuk sehat nggak sih? Masuk nih ayo kerupuk Purnama, ada kerupuk Purnama yang ini yang kerupuk kaleng enak tuh. Lo mau kerupuk gak? Ini masuknya gimana ya? Kagak bisa. Oh, ini. Nah, tuh. Lo mau nggak? Nih. Juga nih. Smile. Enak ya? Enak kok? Enak juga ya? Enak juga nih. Kalau di Tangerang ada kecap ini namanya kecap Banteng. Kecap Banteng serius. Itu cuma ada di Tangerang doang. Kenapa? Banteng apa Benteng gitu. Kenapa ini? Kecapnya enak, kecapnya ada. Oh, ini kecap nasional. Tapi ini juga enak, kecap ini juga. Ayo masuk. Ya, masuk. Masuk loh. GJLS pernah bikin film pendek Kuyup. Iya. Nah, idenya dari siapa? Ide awalnya dari gua. Dari lu. Dari gua. Maksudnya gimana tuh Kuyup? Jadi awalnya tuh bikin film pendek gitu. Kita bikin film pendek yuk gitu. Jadi waktu itu kan lagi ramenya masalah yang tilik tuh. Tilik lagi rame kan. Kita bikin yuk. Gua ajakan si Rispo si Ibzi. Bikin film pendek yuk apa kayak gitu. Terus gua kasih tuh ide ceritanya ya itu tentang ada anak kepengen ini pengen punya handphone baru karena sekarang sekolah online dan dia tuh pengen punya handphone baru supaya bisa lanjut sekolah. Sedangkan bapak itu tukang ojek. Nah awalnya dari ceritanya dari situ karena kita ngambil waktu itu gua ngambil dari berita. Di berita kan lagi rame tuh yang masalah sekolah online ada anak tukang ojek yang nggak bisa beli handphone gitu. Ambil dari situ udah ceritanya kita itunya di ini aja. Sutradaranya siapa? Sutradaranya gua. Oh lu sutradara gua ceritanya. Itu kan bercanda-bercanda doang kayak gitu. Iya, tapi ada sutradaranya gitu. Ada sutradaranya. Scene ini teks ini gitu. Nah, isiannya itu setiap scene itu nggak ada ini apa diimprove dari situ aja misalnya. Pokoknya scene ini gue pengen si Arif nangis minta handphone ke bapaknya. Arif juga ya? Iya, gue ngajak Arif Alpiansa kan. Gue ini nggak pernah diajak gue. Bukan nggak pernah diajak, lu kan jauh waktu itu. Emang bodoh, gue nih emang bodoh. Bukan gak gitu. Pernah diajak gua. Lu pengen gue ajak cuman jauh Pras. Lu Enggak, kan gue pasti dateng Gen. lu lagi di Padang waktu itu. Enggak, gue di Padang paling cuma 3 hari 4 hari. Gue yang syuting di Padang waktu itu. Kalau lu lagi di Jakarta. Arif tuh emang dari apa dia ini ayo dong ajak dong kalau bikin konten apa lagi gitu Arif. Ya udah ayo Arif sama Indra. Nah kalau si Indra emang lagi pengen collab sama gue bikin YouTube. Jadi dia emang kebetulan ada di situ ya udah sekalian aja. Gitu. Tapi gue bener-bener gak pernah diajak Gen. Ini aja ya bikin Percapa Luik sama GJLS. Lu ada masalah sama gue pasti kan? Hah? Ya ada sih sebenarnya. Ceritain udah. Lu ngasih kado nikahan beban. Emang apa gue kasih mesin cuci? Mesin cuci. Bersyukur atuh. Ya tapi kan gue jadi beban. Kalau lu ntar nikah lagi gue bingung. Gue tuh tadi ya di briefing dulu Rigen marah-marah gitu. Gue gak bisa. Iya Gen ya maksudnya gue tuh kenal sama Rigen luar dalam maksudnya udah lama banget gitu. Jadi mancing-mancing buat dia marah dan lu tuh ya persona branding lu marah-marah itu kan gue tahu ya maksudnya kan ya buat something gitu. Tapi lu pernah capek gak sih? Pernah capek buat marah-marah? Ya pernah lah. Pernah capek gue kayak bosen gitu loh. Anjir nih gue disuruh marah terus gitu. Kayak gue tuh sebenarnya nggak masalah marah-marah asal ada reasonnya. Maksudnya ada alasannya nih. Ada yang mancing gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba gue disuruh masuk ke set marah-marah gitu. Itu kayaknya aneh banget gitu. Terus tiba-tiba ada Matador ini ngasih tahu Rigen marah-marah. Emang ada sampai gitu? Ada kayak gitu kan gue bingung ya. Maksudnya apa faktornya nih gue tiba-tiba marah-marah nih. Masa orang lagi bercanda-bercanda gue wait monyet tuh semua. Karena gue tiba-tiba begitu kan aneh. Gue dibilang orang ini orang kenapa? Gak semua orang kenal gue kan gitu kan. Penonton yang tiba-tiba ngeliat gue ngomel-ngomel ini orang apa? Orang sekarang aja ya gue ada program TV, terus gue tiba-tiba marah-marah nih, tiba-tiba komennya itu siapa sih orang tiba-tiba ngomel-ngomel nggak jelas gitu, ngapain sih orang ngundang orang yang marah-marah gitu, ngelawak aja kali nggak usah marah-marah, netizen aja ada yang begitu, kan nggak semuanya kenal sama gue, kalau misalkan tiba-tiba gue teriak-teriak jerit-jerit gitu nih. Gue tuh kenal Rigen ya. Waktu pas Suci, gue sempet jadi kombut lu. Alhamdulillah juara ya Gen ya. Alhamdulillah juara. Ulang tahun waktu itu ya? Hah? Ulang tahun. Iya. Terus setelah dia lepas Suci, setahu gue Rigen tuh paling takut ditaruh jadi headliner.
Jujur. Setelah Suci. Setelah Suci, iya kan. Sampai Terus sekarang gue kita kan takut. Ada tour tuh. Jadi kan kalau stand up dia ditaruh di belakang, paling akhir, paling takut padahal dia juara gitu. Dan di situ orang sempat bilang lu juara Yang gagal, iya kan? Iya. Di situ mental lu makin kena gak Gen waktu orang-orang bilang kayak gitu Gen? Kalau dibilang kena, enggak sih, gue nggak sampai mental yang kena gimana gitu. Cuman ya paling kayak gue tuh mencoba untuk ngebuktiin aja sebenarnya gue nih bener juara gitu. Nah gue tuh cuman salah di ini doang. Gue ngerasa gue salah di pola pikir saat itu. Pola pikir gue adalah ketika gue jadi juara, otomatis gue harus menjadi seperti juara-juara sebelumnya. Yang punya kelas gitu, yang kayak Sige Pamungkas, Riana Andriadi, Babe Cabita, David Nurbianto, yang kayaknya gue ngeliat mereka tuh kayak stand up-nya kelas-kelas banget dah, gitu. Nah gue tuh ngerasa kayak gitu, akhirnya gue stand up itu tuh nyari-nyari artikel, fakta-fakta menarik gitu-gitu. Jadi udah bukan keresahan gue. Sengaja bikin kayak gitu. Sengaja gue bikin kayak begitu. Jadi kayak gue pengen nyampein sesuatu nih, gue pengen ada pesan nih di stand up gue. Gue selalu kayak gitu. Akhirnya gue ngerasa kayak ternyata bukan seperti itu gitu. Nah setahun kemudian gue udah mulai kayak udahlah gue lupain itulah. Gue dapat kesempatan manggung di Suci, Grand Final Suci yang ke-7 yang sama Jegel tuh, yang di situ gue pecah banget. Yang gue ceritain di situ titik balik gue udah. Nah materi yang gue bawain di situ gue bikin benar-benar di backstage. Jadi yang gue turun dari pesawat itu materi, nggak ada gue apa-apa, itu gue cerita doang beneran. Jadi paling kayak gue nambahin ekot doang gitu. Sisanya itu tuh beneran gue bikin di backstage, nggak gue tulis. Nah dari situ titik balik gue, ternyata ya gue tuh harusnya ya udah stand up jadi diri gue sendiri aja, nggak harus ngikutin juara sebelumnya. Gitu. Cuman pola pikir yang salah waktu itu gue ngerasanya. Tapi kalau mental kena segitu bodo amat, soalnya gue waktu itu udah dapat mobil ya. Jadi gue Karimun. Ya walaupun Karimun ya mobil juga Pras. Ya alhamdulillah gitu. Jangan dijelasin Karimun ya, maksud gue. Kan gue udah bilang mobil. Kecil banget badannya segede ini naik Karimun. Sumpah kayak tahu nggak lu? Yang CTR yang panda. yang beruang. Yang badannya gede, mobilnya kecil. Nah itu tuh ya. Itu. Jadi gue salah di pola pikir doang waktu itu. Dan waktu itu berapa tahun yang lalu gitu, persona marah-marah lu rame tuh di Indonesia. Nah pertamanya tuh kenapa sih Gen? Gue nggak tahu deh. Sebenarnya pertama persona marah-marah itu gara-gara si Panji. Nah Panji itu di Suci udah sering nekenin kayak begitu nih. Nih hati-hati nih, komik yang ini suka marah-marah. Iya gitu. Benar. Suka digituin. Gue ngerasa, apaan sih komik yang suka marah-marah, gitu kan. Gue nggak paham tuh. Komik yang ini suka marah-marah gitu. Terus presentnya gue begitu kan. Nah habis itu pas gue diajak sama Mas Panji ke Eropa. Iya. Itu baru boomingnya banget tuh. Gue diajak ke Jerman sama Belanda kan. Terus dibikinin kompilasinya. Jadi bukan kompilasi, jadi sebenarnya dia cuman kayak nanya gua, tapi nanya bikin kesel. Kayak misalnya duduk di pesawat, kenapa sih Gen lu nggak suka ya naik pesawat ekonomi gitu ke Belanda? Siapa yang nggak suka sih Bang? Gue suka Bang, makasih Bang. Tuh muka lu kayak nggak suka Bang. Lu nggak suka tuh Gen, lu kok ngegas gitu? Kagak ngegas, direkamin sama dia. Gitu. Jadi setiap apa-apa gitu, lu nggak suka Gen. Makin rame. Dibikinin kompilasinya, diupload, wah rame tuh dari situ tuh. Akhirnya tuh Regen marah-marah. Setahun apa 2 tahun kemudian Om Deddy ngajak gua bikin podcast. Itu tuh pertama kali. Itu baru yang benar-benar, tadinya kan di Sal Panji tuh boomingnya di kalangan stand up ya. Iya betul. Ya sama Om Deddy tuh baru tuh boomingnya tuh di seluruh pelosok tuh. Sampai orang pedalaman kemarin ketemu gua. Oh marah-marah gitu. Nah itu tuh. Dan kemarin gue sempet tonton Deddy Kobuzer nge-reaction si Aldi Taher tuh di vlognya si ini, di vlognya si Rispo. Iya kan. Dia pokoknya kayak mancing amarah lu. Lu katanya di situ marah beneran, emang iya? Iya, gue kalau di situ kesel beneran. Gue keselnya tuh sebenarnya bukan cuma nama Aldi Taher. Ini nih yang harus orang-orang tahu nih. Bang Aldi, lu denger lu. Gue keselnya tuh sama
Aldi Taher ya kesel. Sama Rispo sama Hibzi juga gue kesel. Kenapa? Si Rispo udah tahu momennya kagak enak saat itu, mama dia masih direkamin. Ya kan? Udah tahu nih udah kagak enak nih ngobrolnya udah mulai panas nih kan. Sama dia masih divideoin. Anjing, jadi kan gue serba bingung ya. Ini harus gue komediin atau harus gue lawan nih argumen dengan argumen nih. Gue mikir begitu kan. Masih divideoin. Yang satu lagi Hibzi itu cuman tuh denger tuh denger nggak boleh begitu anjing gue bilang bangsat nih orang nih berdua nih. Jadi gue keselnya gara-gara itu sebenarnya. Kalau sama Aldi Taher gue udah nganggep dia tuh orang yang ini aja Personanya emang gitu enggak? Iya personanya begitu dan kayaknya ada kabel IC-nya ada yang putus. Dia pernah ngobrol sama gue bang ya. Emang kita harus bisa nahan emosi sih sama dia. Iya. Gue nggak tahu dia memang persona atau emang ada kabel kuningnya nggak begini nih gue. Kabel kuningnya kayaknya ada yang. Iya, gue merasa gitu. Orang dia ada ngobrol sama bos gue di sana. Dia minta bikinin konten. Kita bikin konten gini. Dijelasin. Terus bosnya, lu ngomong apa sih? Gituin kan. Terus dia ngomong gini, ya wajar lah kan gue habis sembuh kanker jadi gue masih ngomong dia tuh gitu. Dia ngomongnya begitu. Gitu. Gue baru sembuh kanker, gue jadi ngomongnya nggak beraturan gitu. Ya cuman gue nggak ngerti sama sekali. Baru ntar dah kita ngobrol lagi gitu. Gue tuh sempet di DM dia kan, lu tahu iya, kan? Tahu gue yang gue di DM dia dimaki-maki sama dia gara-gara gue pakai kerudung kan. Terus gue marah-marah. Terus gue nih orang Minang. Gak gitu tuh jadi orang Minang. Kenapa gue harus ngelapor lu dulu kalau jadi gubernur?